Allah beri kepada orang yang Allah suka saja ini agama. Selain itu Allah tidak beri. Tanda Allah suka kepada seseorang apa? Allah beri dia agama. Allah yang beri. Nabi SAW di zamannya ada orang datang kepada Nabi. Mereka berkata kepada Nabi, kami sudah masuk Islam. Nah, dan kami diberi kenikmatan agama ini tanpa ada kesusahan, tanpa ada peperangan, tanpa ada susah payah, dan Allah beri kami iman. Mungkin dalam diri para sahabat pada saat itu terpikir, ini kenikmatan yang besar, tapi saya dapat dengan begitu saja. Kayaknya ini ada yang kurang ini, karena ini perkara besar, harusnya didapati dengan sulit-sulit. Kami dapat Islam ini dengan senang-senang. Ditanya ini sama Nabi, ini perihal ini perlu nggak ya? Perlu dipertanyakan ini kenikmatan yang besar yang Allah beri kepada saya saat ini. Maka Allah turunkan ayat dengan pertanyaan para sahabat. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum ala imanin in kuntum shadiqin. Sebagai perkara ini adalah kasih sayang Allah. Kita telah masuk Islam. Nah, katakan kepada mereka itu yang masuk Islam baru itu, katakan kepadanya, kenikmatan yang aku beri, kata, maka kenikmatan yang aku beri ini kepada kamu, ini ada kenikmatan yang besar. Maka kalau kau masuk Islam, yang betul-betul masuk Islam, maka apa yang di dalam Islam itu kau akan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kesehatan juga kenikmatan datang dari Allah. Keamanan, keadaan yang baik juga kenikmatan yang Allah beri. Allah beri kita kehebatan, kelebihan. Ini semua juga kenikmatan yang datang dari Allah. Tapi pikirkanlah dalam diri kita, harta saya, diri saya, kerajaan saya, apa saja yang saya miliki adalah untuk menjaga agama Allah. Bas, ini aja kita pikirkan. Ya, ini yang mau kita berikan. Harta kita, diri kita, kerajaan kita, kemasyhuran kita, ini mau kita pakai untuk menjaga agama kita. Ini mau kita pikirkan. Agar तुम Allah के दिन के हिफाजत करोगे, Allah तुमको अपने माल को हिफाजत करेंगे. Kalau kita mau menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga harta kita. Allah akan jaga kemuliaan kita. Walaupun nampak oleh mata kita, kita merugikan keduniaan kita, tapi Allah akan jaga itu. Allah akan beri keberkahan. Allah akan beri keberkahan umur. Allah beri ta'alluq yang baik kepada orang. Satu sama lain akan saling sayang menyayangi. Tapi kalau kita kalahkan agama, ambil itu harta, dua-duanya tidak dapat. Agama tak terjaga, harta akan hancur juga. Harta itu akan habis. Siapa yang bisa mempertahankan harta? Siapa yang bisa? Pasti suatu saat akan habis itu harta. Maka agama kita jaga, harta terjaga. Kalau kita masalah dengan kemuliaan kita, terjun kita dalam kerja agama, nanti saya terhina, terus kita kerjakan. Allah akan jaga kemuliaan kita dan agama kita akan dapati.
Semuanya kita korbankan untuk agama, jangan untuk mendapatkan semuanya agama kita injak. Ini jangan kita buat seperti itu. Nah, dengan kita jaga ini agama, dunia juga akan dapat keberkahannya, di akhirat nanti lebih lagi. Kehidupan yang tidak akan ada habisnya, selalu dalam kenikmatan. Nah, kapan itu? Ketika agama kita jaga. Allah. Jaga itu agama, kenikmatan di akhirat itu kita terjaga untuk mendapatkan kenikmatan akhirat, dan kita menjaga agama kita. Kalau ada orang kerja agama berlawanan dengan keadaan keluarganya, dia tinggalkan agama demi menjaga keluarganya, hancur keluarganya, agama nggak dapat. Halakah dia, kerajaan ya, kampung dia, apapun ta'alum, apapun ada hubungan-hubungan, dia tinggalkan agama untuk dapatkan itu, nah, itu pun akan hancur, agama pun akan hancur. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Kita jaga diri kita dari neraka, dan juga keluarga kita dari neraka. Jaga keluarga kita dari api neraka. Tetapi Bapak sekalian, agama itu terjaga dengan mengamalkan agama atau dengan meninggalkan agama. Kita terjaga dari neraka dengan mengamalkan agama atau meninggalkan agama. Tentu dengan mengamalkan agama. Dindar banau. Jadilah kalian orang yang sangat beragama. Jadi orang yang soleh. Diri kita, keluarga kita, orang kampung kita, negeri kita, insan, manusia. Jadikan mereka semua orang-orang yang beragama, yang paham dengan agama. Orang yang beragama akan terselamatkan dari api neraka. Akse bachne ke liye kizre dindar bana. Untuk menjaga diri kita dari api neraka, jadikan diri kita orang yang mengamalkan agama. Orang kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Semua orang akan mati dan semua balasan amal semua akan disempurnakan oleh Allah. Sekecil-kecil pun amal kita buat, cuma satu kalimat saja yang keluar dan itu kebaikan, itu akan kita dapat pahalanya nanti di akhirat. Tola jaiga akan ditimbang itu. Ye bol tola jaiga. Apa yang kita ucapkan ini akan ditimbang nanti. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan dia akan lihat, keburukan dia akan lihat. Buat dengan kita mengamalkan kebaikan, kita akan dapat kenikmatan yang bisa, yang luar biasa nanti di akhirat. Amal kebaikan itu adalah kerajaan-kerajaan yang kita bangun di akhirat. Idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Dengan amal kebaikan, surga yang kita dapatin nanti di sana, akan kita lihat mulkan kabira, kerajaan-kerajaan yang besar. Amal yang kita buat saat ini seperti kita sedang membangun kerajaan yang besar di akhirat. Buat amal soleh, maka kita sedang membangun proyek besar di surga nanti. Sekarang kita sedang membuat bangunan gaib di akhirat sana. Dengan janji-janji Allah itu. Siapa yang berjanji? Allah yang janji. Janji Allah ke? Siapa yang memberi peringatan? Allah yang memberi peringatan. Dan Allah beri peringatan kepada kita, menakut-nakuti kita, bukan supaya kita takut, supaya kita larang-larang, tidak, tapi supaya kita menuju kepada kebaikan, untuk memahamkan kita. Bukan untuk menakuti orang supaya orang tak mau beramal, tidak. Tapi Allah takut-takutkan kita supaya kita mau buat amal kebaikan. Orang kafir kalau mati, orang kafir hidup di dunia, dia berjalan dengan apa yang dia pandang, apa yang dia rasa, apa yang dia lihat. Ketika dia lihat, kemudian timbul yakin dalam hatinya. Orang beriman tidak dari apa yang dia lihat,
tapi dari iman. Rabbana absarna wa sami'na. Nanti sampai di akhirat, orang kafir itu akan berteriak, "Ya Allah, kami sudah lihat saat ini. Ya Allah, kami sudah dengar saat ini. Semua kami yakin ya Allah." Setelah mereka yakin dengan akhirat, baru mereka minta, "Ya Allah, kembalikan kami. Farji'na. Ya Allah, mujiwa faskaro. Ya Allah, kembalikan kami ke medan amal. Kami mau amal." Tapi kapan? Ketika dia menyaksikan akhirat, dia akan berteriak minta dikembalikan ke dunia. Farji'na na'amal sholihat inna muqinun, kata. Ya Allah, yakin kami sekarang ini ya Allah, bahwasanya semua ini akan terbentuk, semuanya akan bagus dengan amal. Karena apa? Orang kafir ketika di dunia, mereka selalu menyaksikan sesuatu dengan matanya, maka dia itu dikerjakan apa yang disaksikan. Sampai di akhirat, nampak dulu akhirat, baru dia minta balik ke dunia. Ini orang kafir. Tapi kalau orang beriman tidak. Orang beriman berkacamata, memandang sesuatu dengan imannya. Kalau orang kafir, dilihat dulu, ada nggak manfaatnya? Nggak ada, nggak dikerjakan. Ada manfaat di matanya, dikerjakan. Nah, orang yang begini nih, walaupun dikembalikan ke dunia, dia akan balik lagi. Dia akan balik lagi seperti semula. Kenapa? Oh, ternyata dulu cuma sebentar saja. Nah, itu cuma main-main saja. Ini bisa kembali ke dunia lagi. Dia akan kembali kafir lagi. Tapi Bapak sekalian, setelah kita mati, mau hebat sehebat apa kita bertobat kepada Allah, tidak ada maaf lagi. Allah. Maka sekarang kesempatan kita, Allah bisa merujuk karena saatnya kita kembali kepada Allah, saatnya kita perbaiki amal kita, saatnya kita tobat kepada Allah. Apa yang tidak boleh dikerjakan, jangan dikerjakan. Apa yang harus kita kerjakan, sungguh-sungguh kita kerjakan. Orang yang memandang akhirat, dia tidak akan berjalan dengan apa yang dia mau. Kenapa orang ini tidak mau berjalan dengan perkara yang diimaninya? Karena jahil, karena dia belum tahu. Kenapa dia berani meninggalkan amal? Karena dia nampak, kalau saya tinggalkan amal, nampak manfaatnya. Padahal dia dalam kejahilan itu, dalam kebodohan dia pada saat itu. Kehidupan dunia ini per secondnya, per detiknya adalah pembangunan akhirat besar-besaran. Tapi ketika dia melihat suatu dia buat amal dan ada manfaatnya, kenapa? Karena dia bodoh, dia merasa hidup dunia ini dibuat untuk begitu saja, sia-sia dia buang. Nah, kalau punya ilmu, dia ada ilmunya dan hadirkan ilmu dalam kehidupannya, maka dia akan memberikan kemanfaatan per detik dalam kehidupan di dunia ini akan digunakan semanfaat mungkin untuk bermanfaat di akhirat kelak. Usimelegero, dia akan habiskan untuk mendapatkan kemanfaatan. Kita tahu sebenarnya ini jalan salah, ini jalan gak salah. Kita tahu cara wudhu yang betul, tapi kita wudhu begitu-begitu aja gayanya, nggak pernah wudhu dengan sempurna. Tahu, tapi nggak mau tahu. Ini saat kita. Kita tahu ilmu sholat, kita tahu tentang sholat khusyuk bagaimana. Tapi ketika waktu sholat, kita sholat sebegitu-begitu aja. Ruku bagaimana sempurnanya ruku seperti apa. Kita tahu, tapi kenapa kok nggak diamalkan juga? Kenapa terlalu lalai kita untuk menyempurnakan agama? Karena kita kurang yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Bukan lagi kurang yakin, syuk, tidak ada rasa untuk mendapatkan itu. Rasa untuk menyempurnakan itu udah hilang dari hati kita. Ini penyakit dalam diri kita saat ini. Kita saat ini mengamalkan agama, udah kita lihat kebaikan. Oh, saya udah banyak korban ini. Saya sudah banyak
Saya sudah banyak korban untuk agama. Bapak sekalian, kalau untuk dunia pernah nggak orang gitu lihat? Sudah capek sama dunia nih, saya nggak mau kerja dunia lagi. Ada nggak buat gitu? Tapi kalau kerja agama, udahlah sudah 4 bulan, udah banyak ini udah. Kalau untuk agama dilihat itu, sebanyak mana korbannya, jadi merasa udah bagus saya banyak korban ini, udah banyak saya udah orang ahli korban saya. Kalau untuk dunia nggak pernah dia pikir udah cukup saya cari dunia, cari terus. Tapi untuk agama dalam 4 bulan aja lah, 40 hari aja tiap hari, tiap tahun, udah naik. Man amila solihah, man amila solihah fali nafsi. Siapa yang amal kebaikan maka untuk dia. Siapa yang amal buruk juga untuk dia. Dan kita puas dengan amal agama, tapi kalau untuk dunia tidak pernah puas. Wa in asatum fala. Kalau kita buat keburukan, maka keburukan itu buat kita juga. Kita sendiri yang mendapat fadilahnya, kita sendiri yang mendapat keburukannya. Sudah tertulis itu semua. Maulana Ilyas sering katakan, kalau orang mengatakan ini toko saya, ini rumah saya, ini pekerjaan saya, apakah dia akan tinggalkan itu? Ada kekurangan yang kamu ada kurang gitu. Dia akan habiskan waktunya terbanyak untuk tokonya. Dia akan habiskan tenaganya, hartanya terbanyak untuk membangun rumahnya. Karena apa? Ini untuk saya ini rumah. Ini toko untuk saya nih. Sudah punya 1 toko mau dibesarkan jadi 2 toko. Kenapa? Ya ini untuk saya ini. Tapi kalau perkara agama, udah cukup korban saya ada banyak udah. Cukup juga 40 hari tertentu udah bagus udah. Nggak mau dia naik. Dia tahu kalau naik itu berharga, tapi nggak mau juga naik. Hotel dibangun, restoran, karubarnya buat restoran yang besar. Dan kalau ditanya, apa kerjaan kamu? Oh, saya punya restoran. Enggak, saya punya restoran. Oh, saya punya 10, saya punya pegawai sekian. Ini kerjaan saya. Ini kerjaan saya. Baju yang kita pakai 1, 2, 3 baju cukup. Tapi baju kita ada berapa? Allah. Ini kita saat ini. Kita untuk dunia kita. Kita tidak ada puas untuk itu. Baju 2, 3 baju cukup. Tapi baju kita berapa? Makan cukup untuk sekali 2 makan. Tapi kita mau punya restoran, bukan makan saja kita mau, tapi restoran kita mau punya. Kita nggak akan mau rasa cukup dengan itu saja. Kita tidak pernah puas dengan dunia kita. Tapi kalau untuk agama, udah cukup. Udah soleh saya, udah haji, udah Pak Haji saya. Ini dari saya Pak, kalau udah Pak Haji. Kerja pedagang akan selalu berhubungan dengan pedagang. Pedagang yang kecil akan berhubungan dengan pedagang yang lebih besar. Supaya apa? Supaya yang kecil jadi besar. Orang akan mendekatkan kepada yang lebih besar. Supaya apa? Supaya ada kemanfaatan dari tokonya kepada toko saya. Apa? Supaya uang dia juga ada datang kepada saya. Yang kecil dia akan mendekati yang besar. Nah, toko yang kecil dia akan berkaca kepada toko yang besar. Dia akan belajar kepada orang yang punya toko besar. Apa yang dibuat ini? Kok bisa dibuat buka toko besar ini? Kok dia bisa jadi pengusaha sukses ini? Kalau pedagang kecil dia akan berpikir seperti itu. Tapi kalau dai yang kecil 40 hari dia nggak mikir kok orang bisa 40 hari, gimana caranya ini? Dia nggak mikir itu.
Tajir yang kecil, pedagang yang kecil, petani yang punya sawah kecil, dia akan berkaca ke petani yang sawahnya besar. Kok bisa dia punya sawah besar? Dia pelajari, dia cari tahunya. Oh, ketika dia tahu, dia akan berusaha untuk itu. Karena Pak, dia tahu saya akan meningkat. Sawah saya kecil jadi besar, saya meningkat. Toko saya kecil menjadi besar. Jabatannya kecil menjadi pejabat yang hebat. Ini tujuan orang semua berputar di situ. Tapi kalau untuk agama, dia nggak pernah lihat itu. Kok bisa orang bisa 4 bulan tiap tahun? Kok saya 40 hari aja? Dia nggak pernah berkaca untuk membesarkan pengorbanannya. Dia nggak pernah berkaca untuk membesarkan agama dalam dirinya. Karubar kelia, untuk pekerjaan dia mau lebih besar. Dia akan memikirkan pekerjaan dia. Toko saya bagaimana besar? Apa saja yang dibuat, bagaimana bermanfaat buat saya? Usaha, dia dekati orang yang pedagangnya lebih besar juga, usahanya lebih besar. Dia datang itu bagaimana manfaat buat saya? Kalau untuk dunia semuanya untuk saya bagaimana lebih besar. Tapi kalau untuk agama, oh iya, dia ahli korban itu biar aja. Saya cuma ini aja. Nah, ini pekerjaan yang dipikirkan oleh hamba. Pada saat kita saat ini dalam diri kita. Saya pedagang, bagaimana pedagang saya lebih besar? Dari kecil ini di otaknya. Dan pedagang itu bisa sukses apabila dia surbah jumpa dengan pedagang yang lebih besar. Dengan perjumpaan surbah dengan pedagang yang lebih besar, dengan kasih sayang, dengan ikram kepada dia, dan dia berusaha menjadi talib bangker. Dia terus mencari tahu, nggak pernah puas, mencari terus. Kalau boleh saya jadi pembantu dia, supaya apa? Usaha saya lebih besar. Dan dia akan dihitung ini. Ada berapa? Udah berapa tahun saya belajar sama dia? Udah berapa tahun saya dapat ilmu? Sudah berapa ilmu saya dapat? Apakah usaha saya sudah maju atau belum ini? Allah. Makan minum adalah keperluan dia, dan dia akan makan, dia akan terus makan. Bahkan orang itu akan berani korbankan akhir-akhirkan makannya untuk dunianya. Tapi kalau untuk agama, akhir-akhirkan makan nggak bisa. Tapi kalau untuk agama harus makan dulu, baru otaknya jalan. Tapi kalau untuk hasilkan dunia, makan minum boleh diakhir-akhirkan sedikit. Tapi kalau untuk agama enggak. Dan dia akan selalu mencari, saya pengusaha, saya mau belajar sama siapa ini supaya usaha saya semakin maju. Dia akan pikir itu, dia cari terus. Talib, dia akan mencari terus, dia akan bertanya. Ketemu orang, kamu kerjanya apa? Saya kerja saya ini. Orang yang kerja, dia akan belajar sama orang yang kerja, dan dia nggak akan tinggalkan kerjaan dia.
Dia belajar dan dia terus bekerja. Dia terus bekerja. Semuanya bekerja. Dan dia kerja. Dan setiap ada orang yang nanya sama dia, ini kerja saya, dan dia merasa ini kerjaan saya. Kenapa dia merasa saya perlu dengan itu? Kalau saya tinggalkan pekerjaan ini, saya nggak akan dapat apa-apa. Maka saya harus kerja. Dengan apa yang dia terus hari-hari kerjakan, maka otak dia akan terus ke situ terus. Saya kerja ini, dia walaupun dia kerja sama orang lain, dia bekerja sama orang lain, cuma bukan untuk siapa, bukan untuk dia, bukan untuk orang itu, tapi untuk dia sendiri. Dia bekerja untuk dia sendiri. Kenapa dia merasa ini kerjaan saya? Dan Bapak sekalian, umat ini seluruh dunia telah dibebankan sebuah tugas yang besar. Bapak sekalian, kerja yang Allah berikan kepada kita untuk seluruh manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita ini diutus untuk seluruh manusia. Padahal Bapak sekalian, di dunia ini semua terbagi. Negara beda, di bawah negara ada provinsi, di bawahnya ada lagi kecamatan, kelurahan, kampung. Orang kampung dia nggak akan merasa saya orang kampung sebelah. Orang kampung sebelah dia nggak akan merasa saya negeri sebelah. Mereka merasa satu kampung dia menisbatkan dalam dirinya. Orang Indonesia dia nggak akan ngaku orang lain. Bapak sekalian, setiap sesuatu ada bagian-bagiannya. Tapi untuk umat ini, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Untuk kebaikan, mengajak mereka kepada kebaikan, mencegah mereka kepada kebaikan. Kita dibebankan untuk semua manusia, mendatangi seluruh manusia yang ada di alam ini, yang ada di alam raya ini, mencegah mereka mengerjakan kemungkaran, mengajak mereka kepada kebaikan. Itu tugas kita. Mungkar itu nggak akan pernah habis. Mungkar itu, maka bagaimana cara menghabiskan kemungkaran? Ajak orang kebaikan. Dengan mengajak orang kepada kebaikan, kemungkaran lama-lama akan menghilang. Kalau kita di otak kita akan menghancurkan kemungkaran, mungkar itu nggak akan pernah habis. Cara menghabiskan mungkar, orang yang melakukan kemungkaran itu kita ajak kepada kema'rufan, kepada kebaikan. Dengan sendirinya dia akan tinggalkan kemungkaran. Siapa yang bisa mencegah kemungkaran? Maka Firaun diantara Musa kepadanya bukan untuk menghancurkan kerajaannya, tapi mengajak Firaun kepada Allah. Bahkan diperintahkan oleh Allah, Musa datang kepada Firaun, qaulal layyina, dengan kata-kata yang lembut, jangan dengan kata-kata yang kasar. Saya adalah utusan Allah, lemah lembutlah dengan dia. Kenapa? Karena dengan lemah lembut ini mengajarkan kepada kita, bukan hancurkan kemungkaran, buat dulu kema'rufan, nanti yang mungkar itu akan hancur. Bapak sekalian, kita beli obat ke dokter,
obat itu supaya terjaga, maka ditutupi dengan plastik obat. Nggak ada dokter, nggak ada orang mau memberi orang sakit diberi langsung obat dari tangan ke tangan, nggak akan ada yang mau. Caranya masukkan itu obat ke dalam plastik, baru diambil bisa dibawa pulang. Begitu juga kita mau ajak orang kebaikan, kita mencegah kemungkaran, bungkus dulu kemungkaran dengan kebaikan. Nanti kebaikan itu akan mau diambil, mungkar hilang sendiri. Ini yang mau kita pikirkan. Satu dengan keras, satu dengan lemah lembut. Kalau lembut semuanya bisa, tapi kalau dengan kasar tidak semua orang bisa. Dengan lembut orang akan bisa taat, dengan kasar orang akan melawan. Kita mau pilih yang mana? Belum saya pergi ke satu negara, kita jaulah. Dalil itu ketika itu di orang situ, orang Makobi, ada anak-anak muda duduk di sana ketika jaulah. Sebagaimana dalil kerjanya, dia salam, kemudian mengajak supaya mendengarkan apa kata-kata mutakalim. Dalil bilang, ayo berdiri semua, ini bukan tempat kalian. Jangan duduk di sini. Itu dengerin mutalim ngomong. Ngapain kalian duduk di sini? Itu anak muda bukan mau dengar mutakalim, kabur dah lari gitu. Kenapa? Dengan keras, dengan cara-cara keras, orang itu akan lari. Maka dibilang dalil, saya maka bilang, jangan ngomong begitu, jangan. Kita ngomong dengan orang, jadikan seperti seorang bapak yang bicara sama anaknya dengan lemah lembut dan kasih sayang. Maka dibilang, sini nak, kami dari Pakistan, datang ke sini mau jumpa kamu untuk bersilaturahim. Dengan lemah lembut dia akan datang, dia mau dengar. Kalau kita dengan lemah lembut bicara, nehikan, untuk mengatakan tidak itu orang akan berat. Kalau kita bicara dengan lemah lembut, tapi kalau kita bicara dengan keras pun akan langsung diucapkan sama dia. Nggak bisa, nggak mau. Tapi kalau dengan lemah lembut, dia akan mengatakan tidak itu dengan berat hati. Kenapa? Aslinya orang itu semuanya mau dilembuti dengan lemah lembut. Jangan sampai dia menghujat. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jangan sampai ada kita bicara itu ada perlawanan. Kita buat jangan ada perlawanan. Kita buat mereka mengingat, ingat-ingat perkara. Ini kerja kalian ini. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Supaya dia dapat peringatan, supaya dia dapat rasa takut kepada Allah. Kalau kita nggak lembut, kalau kita nggak dengan lemah lembut, nasihat nggak dia dapat, dia akan melawan. Kalau kita buat kebaikan, maka buatlah dengan kebaikan juga, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Dengan itu Allah jadikan itu semua kita datang kepada Allah. Kita mau perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita jadikan diri kita, kita buat bisnis dan kita mau tawarkan bisnis kepada orang lain, maka kita tawarkan bisnis kita dengan lemah lembut, dengan pancingan-pancingan, dengan gaya-gaya yang bisa diterima sama orang. Kalau untuk menawarkan barang dagangan kita bisa lembut. Tapi kenapa dalam dakwah kita kasar-kasar? Kita tawarkan agama kepada orang, kenapa dengan melihat keburukan orang lain?
Tapi kalau untuk menawarkan dagang, kita tahu nih orang akan nolak. Tapi kita akan terus datang kepada dia dengan lemah lembut. Karena apa? Ketika dia ambil barang dari kita, dia akan ada manfaat buat saya. Tapi kalau untuk kerja dakwah, kita nggak pikir ke situ. Oh, udah, saya sudah sampaikan, terserah kamu. Ya. Kerja bukan sampai di situ saja. Oh, udah kerjakan, tidak. Kita kerja dengan baik. Kerja di mahala dengan baik, dengan lemah lembut. Ada bangunan tinggi, ada hotel besar, maka kalau kita mau naik ke atas, maka dari bawah dulu, satu demi satu. Baguskan dulu yang bawah, baru kita bisa membangun yang atas, yang lebih besar, yang lebih tinggi. Maka kalau kita buat dakwah, setikkan lo, perbaiki dulu diri kita ini. Kalau kita tidak baik, lalu kita buat dakwah seperti membangun sebuah bangunan yang tinggi 100 bangunan, tapi di bangunan bawahnya rusak. Kita telah membangun bangunan yang besar, tapi bawahnya rentan, bisa runtuh. Karena apa? Karena kita buat dakwah, kita nggak lihat dengan fondasi yang kuat. Kuatkan fondasi kita, baru kita bisa membangun yang besar. Untuk membangun apa bangunan kita pertama dalam buat dakwah, kita lihat kita lihat hati kita. Bapak lihat ini tiang katanya. Apa yang nampak? Bagian depannya aja, tiangnya aja. Bapak tahu nggak dalamnya apa? Dalamnya itu yang kuat, ada besi penopang, ada cor dalamnya yang saling mengikat, sehingga tiang itu bisa kuat. Yang nampak cuma semen luar saja, tapi di dalam semen yang itu ada sesuatu pondasi yang kuat. Nah, dengan pondasi yang kuat itu bisa menopang bangunan yang tinggi-tinggi. Ada tiang juga, besarnya sama, cuma dalamnya rongsok. Bentuknya indah, kira-kira bisa menopang yang besar tidak? Maka akan hancur bangunan itu. Maka hati kita dulu kita perbaiki, pondasi kita kuatkan. Ketika yang tak terlihat itu baik, maka yang di luar akan menjadi kuat. Ketika yang tak terlihat itu kuat, maka yang di luar akan menjadi kuat. Iman adalah yang pertama, pondasi yang terkuat. Ini kerja pondasi utama para nabi, membetulkan iman. Jangan ada manusia yang sibuk mengumpulkan dunianya, bagaimana supaya dia sibuk mengumpulkan akhiratnya. Waktu dia bermanfaat untuk akhiratnya. Di sana lebih bermanfaat kehidupan kita. Untuk menghancurkan kemungkaran, buatlah kebaikan. Maka hancur itu akan baik. Hancur itu kemungkaran itu akan hilang dengan buat kebaikan. Cukup lihat kebaikan saja. Kita lihat kebaikan. Orang rusak serusak-rusaknya. Ketika kita datangi dia, kita lihat, Masya Allah. Apa yang lihat? Bajunya bagus, Masya Allah. Bagus dia, cantiknya bajunya ini. Padahal dia orang yang paling bejat di jalan di situ. Kita lihat kebaikannya. Kita bicara dari yang baik-baik dalam dirinya. Yang untuk menghancurkan kemungkaran, maka kerjakanlah kemakrufan, kebaikan demi kebaikan. Dan itu perlu waktu yang lama. Niat, kita perbaiki fondasi kita.
Orang yang hidup di dunia untuk dunia ini orang sia-sia. Yang hidup hanya mengumpulkan dunia dan dia hidup untuk dunia, membangun dunianya, maka dia akan menghancurkan dua-duanya. Dunia dia nggak akan sukses, akhirat juga dia akan gagal. Kita pandang bahwasanya kita akan ada kehidupan nanti setelah kematian. Itu yang kita perbaiki. Orang yang berkacamata bagaimana akhirat saya nanti, maka dunianya juga akan baik, akhirat juga akan baik. Nah, dunia itu mari lihat. Dunia ini untuk kalian. Memang Allah ciptakan untuk kita. Kapan dunia ini bisa kita miliki? Ketika kita hanya bertujuan ke akhirat, maka dunia akan tunduk di bawah kita. Ini dunia, ini fondasi kita. Kehidupan kita, kehidupan akhirat. Siapa yang sibuk memikirkan akhirat, Allah akan perbaiki dunianya. Nabi Nabi begitu dahsyat buat dakwah, begitu hebatnya muasyarahnya, maka semua orang nggak ada yang nggak mencintai Nabi. Semua orang siap berkorban mati-matian untuk Nabi. Kenapa? Nabi mengajak manusia untuk ke akhirat. Apa saja yang ada nampak di muka di dunia ini nampak oleh mata kita, semuanya nggak terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali makhluk-makhluk Allah. Yang paling dicintai oleh Allah, yang paling utama makhluk adalah para nabi. Dan mereka diutus ke muka bumi untuk memberikan hidayah. Dan dia kerja untuk menghasilkan hidayah. Dengan kebaikan-kebaikan mereka buat kerja. Ilmu Allah sempurna. Allah, siapa yang Allah beri kerja, dan para nabi itu Allah pilih oleh Allah SWT sampai nyawanya, sampai nafas terakhir dalam kerja, dalam memahamkan manusia ingat kepada Allah. Kerja itu ada dua hasil. Ada dua hasil. Umat yang paling banyak adalah umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Mana-mana lari beliau ini. Nah, semua yang terjadi karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tapi Allah amal yang dibuat oleh manusia akan menentukan apa yang menjadi keputusan Allah. Sejatinya semua kebaikan, keburukan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah telah tetapkan keburukan datang kepada orang-orang yang bermaksiat dan kebaikan datang kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Maunya Allah ada.
Allah akan tambah kenikmatan kepada orang yang menghargai itu nikmat. Dan Allah akan cabut kenikmatan dari orang yang tak menghargai kalau itu nikmat dari Allah. Ini kerja apa saja kemanfaatan yang nampak di dunia ini, di akhirat dan di dunia, semuanya dalam jalan apapun. Dan kemanfaatan sejatinya akan ada dengan apa yang kehendak Allah. Secara hakikat semua kemanfaatan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia semuanya ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada masalah, apa saja datang dalam diri manusia, fafirru ilallah, maka berlarilah. Datangilah Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan kita kepada Allah. Apapun masalah dalam diri kita. Musa alaihissalam ketika dikejar sama Firaun, ketika masalah besar menghadapi Firaun, maka Musa nggak merasa itu besar. Dia minta tolong sama Allah. Wa ahayna ila Musa wa akhi anta bawali qaumi wajah. Dapat kabar gembira. Keadaan akan baik. Kapan itu keadaan baik? Tapi nggak dikasih tahu sama Allah. Kita mau kerja, pasti kebaikan datang dalam diri kita. Tapi kapan? Kita sering menanti maunya cepat. Orang yang zalim akan dapat juga binasa. Kapan? Ya terserah Allah kapan. Kenapa? Kita bekerja bukan untuk hasil. Kita kerja saja. Kita kerja untuk kerja saja. Yang penting kerjanya, hasil itu nanti Allah datangkan. Kapan dia terserah Allah kapan. Jangan mau kita. Terkadang ada apa yang terjadi sesuai dengan keinginan kita. Tapi ketika suatu perkara terjadi dan tidak sesuai dengan keinginan kita, itu pun kehendak Allah. Jangan kita putus asa, jangan berhenti bekerja. Kerja sebenarnya yang dikehendaki dalam diri kita, kerjanya, bukan hasilnya. Terkadang hasilnya cocok, terkadang hasilnya tidak cocok. Kenapa? Sejatinya segala sesuatu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kerja terus mengabdikan diri kepada Allah, dia nggak akan pernah Allah hinakan. Terkadang nampaknya hina, tapi kita berhenti ya. Ketika berhenti kita dari belum dapat lagi hasil, kita berhenti, kita gagal. Kenapa? Kita bukan untuk dapatkan hasil kerja itu. Kerja itu yang dikehendaki dalam diri kita. Siapa yang dia kerja dan dia mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan keridhaan Allah, walaupun semua manusia benci dengan dia kerja itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho sama dia, dan orang-orang itu akan dibuat ridho juga sama dia, akan dibuat senang sama dia, akan dicintakan orang-orang itu kepada dia. Tapi kalau ada orang meninggalkan perintah Allah supaya disukai oleh orang, maka orang itu akan dibenci Allah, dan orang yang suka akan juga membenci dia nanti suatu saat. Maka kerja itu hanya untuk Allah saja. Walaupun orang memusuhi kita, tiba nanti suatu saat yang memusuhi kita, karena kita pilih Allah, Allah akan sayangkan dia, Allah akan beri rasa cinta dalam dirinya kepada kita. Allah tumhara sath wa tumhara kam banega. Kalau Allah sudah ada bersama kita, maka Allah akan bantu kita dalam segala keadaan. Allah akan beri kita ketenangan di situ. Allah akan menangkan kita dari musuh-musuh kita. Dengan kehendak Allah. Hoga Allah kecahane sesuatu akan terjadi dengan maunya Allah saja. Yazidukum quwwatan ila quwwatikum.
Allah akan beri kita kekuatan dan ditambahkan lagi kekuatan itu. Allah akan beri pahala yang besar. Wa yazidukum min fadlik, Allah akan tambahkan lagi pahala. Ini kepada siapa? Kepada orang yang istiqomah dalam amal. Maka kita jangan tinggalkan amal untuk mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu akan kita tinggalkan. Yang kita bawa hasil amal kita itu. Jangan. Nah, kita akan kita tidak bisa bawa-bawa ke alam kubur nanti. Amal, orang yang istiqomah dalam amal, dia akan bawa amal sampai ke kubur. Tapi dia tinggalkan untuk sesuatu duniawi, maka dia itu akan dia tinggalkan, akan membantu dia nanti di alam kubur. Maka amal itu dalam buat amal jangan sampai ditinggalkan. Kerja para nabi di kampung, di kota, di mana saja untuk membangun kerja ini supaya manusianya datang dalam perkara ini. Dan Allah akan beri, kalau agama, kalau kepahaman agama akan kita datangi kepada mereka. Kalau agama itu akan Allah beri kepada talibumku. Allah akan beri ke agama kepada orang yang ingin mau agama, yang ingin agama. Betalab yang tak mau nggak akan datang agama. Maka orang yang belum ada rasa untuk beragama, maka kita datangi mereka supaya timbul rasa ingin beragama dalam dirinya. Karena apa? Agama itu akan datang kepada orang yang talab wala, yang dia suka, yang dia ingin itu agama. Agama itu dia mau. Kalau kita punya ilmu, maka amal itu akan ada kekuatannya. Kita akan semangat untuk buat amal. Amal tanpa ilmu, ilmu dengan amal. Ilmu dengan amal ini satu pasang. Orang akan semangat amal pada ilmunya. Orang akan tinggalkan amal karena nggak ada ilmunya. Tanpa ilmu, orang semangat amal itu mustahil. Amal tanpa ilmu juga nggak ada harganya. Iya dong, ini perkara yang sepasang ini, nggak bisa dipisahkan. Nah, orang kalau ada ilmu, maka akan memancing amal. Ilmunya akan memancing amal. Nah, kalau dua perkara terkumpulkan, maka akan sukses kita. Amal dengan ilmu. Ilmu akan memancing amal. Amal tanpa ilmu juga akan sia-sia. Dono ekihe. Yang ketiga, amal, ilmu, yakin. Ilmu, yakin. Orang akan berani meninggalkan amal karena tidak ada ilmu. Dan juga ini dua-duanya akan berani ditinggalkan apabila nggak yakin dengan itu. Tiga ini juga ada. Segala sesuatu ada janji Allah di situ. Dan janji Allah itu kita harus yakin betul. Kenapa kita tinggalkan amal? Kita tahu fadilahnya karena yakin kita kurang dengan janji itu. Nah. Orang meninggalkan sunnah, lama-lama dia akan meninggalkan kewajiban. Tapi orang yang jaga sunnah pasti dia akan meninggal yang wajib.
Untuk mengangkat amal yakin. Untuk menyempurnakan ilmu amal dengan ilmu. Untuk mengangkat ilmu amal dengan yakin. Untuk menyempurnakan amal dengan ilmu. Orang paham kalau saya nggak ke toko saya akan rugi. Tapi sekarang orang nggak sholat sunnah, dia biasa saja. Padahal dia tahu orang yang meninggalkan sholat sunnah dia akan rugi, merugikan dirinya sendiri. Ada kesempatan mendapatkan suatu bonus, dia tinggalkan. Dan dia tidak rasa rugi. Kenapa? Kurang yakin kita. Tapi orang dia tahu kalau saya nggak pergi ke toko, maka saya akan rugi pada saat itu. Kita amal, maka timbulkan yakin dengan amal. Untuk buat amal, ya masukkan yakin dalam amal. Amal sepele ilmu. Kemudian untuk menyempurnakan, dibalik lagi, untuk menyempurnakan ilmu, amal dengan ilmu. Nah, dulu sahabat begitu ingin menyempurnakan amal, satu negeri ke negeri yang lain, jalan kaki untuk mencari ilmu. Kenapa? Ingin menyempurnakan amal. Kenapa dia ingin menyempurnakan amal? Karena amalnya dibangun dari yakin. Sehingga yakin itu menopang amal. Ketika yakin sudah menopang amal, dia akan menarik kepada ilmu. Sehingga para sahabat satu negeri ke negeri yang lain berani berjalan kaki untuk mendapatkan ilmu. Dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain untuk mendapatkan ilmu. Sebagaimana seseorang untuk menghasilkan dunia dari satu kota ke kota yang lain, walaupun itu capek, dia berani tinggalkan itu untuk hasil keuntungan yang lebih besar. Dan dia nggak anggap itu sebuah masalah. Kenapa? Saya akan bermanfaat untuk itu. Meres zururat, saya perlu itu. Walaupun saya tinggalkan kampung saya menuju ke kampung orang lain dan saya lebih untung di situ, saya akan kerjakan itu. Maka talap karena kami untuk menciptakan rasa ingin itu di sebuah kerja yang sangat besar. Maka untuk itu para nabi dengan semua ilmunya yang ada untuk menciptakan rasa talab dalam diri manusia itu. Untuk mendatang kepada umat, untuk ada kesiapan umat dalam beramal agama. Untuk membangun akhirat, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bertawajuh dalam setiap amal, amal dengan sunnah yang sempurna. Para muskil. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap sunnah adalah besar, tetapi level sunnah tadi ada level-levelnya. Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu ketika menaklukkan kota Mesir, makan, kemudian jatuh makanannya. Ketika jatuh, maka beliau katakan, kalau ini jatuh, ini juga rizki dari Allah. Kita harus ambil makanan jatuh tersebut.
Diangkat. Kalau bersih kita makan, di dalamnya ada keberkahan. Setiap suapan yang kita makan mungkin jadi daging. Dan kalau itu berkah, kita makan jadi daging, kita menjadi daging yang berkah. Para sahabat tadi buat sunnah seperti ini saja. Tetapi orang-orang di sini menganggap kalau makanan jatuh diambil lagi itu tidak bagus. Kata sahabat yang lain. Kemudian beliau mengatakan, a'atruku sunnata nabiyyi. Apakah aku meninggalkan sunnah Nabi kekasihku karena orang bodoh-bodoh tersebut? Karena orang bodoh tersebut. Nabi menganggap makanan yang jatuh adalah bagus, walaupun orang bodoh tersebut menganggap tidak bagus, tapi kita makan. Sunnah itu besar semuanya. Dalam sholat, dalam perdagangan, dalam apa saja sunnah adalah besar. Dalam makan pun sunnah adalah besar. Mereka menganggap para sahabat ini adalah besar, ini adalah keberuntungan. Ini cara makan, ini cara minum, ini cara berpakaian, sunnah cara berpakaian. Seluruh Nabi ajarkan kepada umat supaya umat tidak perlu lagi cara-cara yang lain. Sehingga umat tidak perlu menandahkan tangan mereka kepada cara yang lain. Kami tidak tahu cara berdagang, tijarah, maka tolong beritahu kami, tidak perlu lagi. Kami tidak tahu cara buat ini, tolong beritahu kami, tidak perlu lagi umat ini. Umat ini sudah cukup dengan cara Nabi SAW. Bahkan umat ini adalah contoh bagi umat-umat yang lain. Umat ini mudah sangat mudah. Perintah Allah datang, mudah caranya. Perintah puasa datang, mudah cara berpuasa. Perintah zakat turun, mudah cara bayar zakat. Saya berikan permisalan. Beli baju susah atau tidak, Pak? Ada baju, kita beli, kita bisa pakai baju tadi. Kemudian ada rumah, kita mau beli rumah, mudah atau tidak? Kalau ada uangnya, kita bisa beli. Ketika seseorang imannya kuat, di dalam dirinya ada sifat ihsan, ada ikhlas, maka apa saja takaza agama dia akan mudah jalankan. Karena imannya sempurna. Janji Allah yang sempurna dengan iman yang sempurna. Janji Allah dalam takwa dengan takwa yang sempurna. Setiap segala sesuatu ada keuntungannya di setiap tempatnya. Dalam muasyarah pun seperti itu juga. Apa yang diperintahkan, dijalankan, maka dia dengan senang hati menjalankannya. Apa yang dilarang, dia tinggal, dengan senang hati ditinggalkan. Fal antum muntahun. Sudah dilarang, maka ditinggalkan. Karena imannya kuat. Level-levelnya sudah sampai. Sudah dilarang, ditinggalkan. Yang dilihat perintah Allah. Datang perintah menutup aurat dengan sempurna. Langsung menutup aurat dengan sempurna. Dengan senang hati dijalankan perintah Allah. Tidak perlu bermusyawarah. Ini bagaimana wanita keluar rumah pakai cadar, pakai purda yang sempurna. Tidak perlu musyawarah lagi. Datang perintah langsung dijalankan.
Datang perintah sholat, langsung mengerjakan sholat. Hari ini kita bermusyawarah dalam perintah Allah. Sudah ada perintah, masih musyawarah lagi. Yang langsung yakin, tidak perlu bertanya-tanya lagi, tidak perlu bermusyawarah lagi, bahkan tidak ada yang ingkar lagi. Apa mereka tahu mana yang halal dikerjakan, mana yang haram mereka tahu itu haram. Kalau hari ini orang yang haram pun tidak tahu yang haram, bagaimana Islam sisa dalam kehidupannya lagi? Ini semua terjadi kenapa? Karena lemahnya iman. Seseorang dia tahu, dan dia tahu kehidupan saya sempit, seperti pemabuk. Nangis juga dia ketika mabuk, tetapi nggak bisa meninggalkan teman-teman pemabuk yang lain, pengen ikut mabuk terus. Padahal kalau mabuk nangis juga, sudah jadi adat kebiasaan. Kemudian dia mulai hijrah, berubah. Dia katakan, saya pendosa besar, saya pendosa besar, saya harus tobat. Tapi jalannya bagaimana? Ketika sudah ada perkara ini, maka ada perasaan tadi, maka dia harus diarahkan, beritahu ini mungkar, ini perkara yang tidak baik, ini buruk, dibawa pada jalan yang betul. Karena yakin dia lemah, karena tidak tahu kehidupan akhirat. Kalau sudah yakin yang betul, diberitahu kehidupan akhirat, maka agama akan mudah diamalkan. Hari ini umat ini diberi kerja Nabi. Bagaimana agama hidup di kampung, di kota, di satu daerah, di satu negara. Maka diberitahu kepada setiap umat bagaimana agama yang sempurna wujud. Buat usaha, dakwah, taklim, zikir. Kalau kita buat amal ini sebagaimana di zaman Nabi, maka akan wujud juga di zaman sekarang. Suasana seperti itu. Ini adalah pekerjaan umat ini. Hari ini setiap orang untuk bekerja cari uang, setiap hari bekerja, setiap hari keluar rumah. Pekerjaan umat yang terutama adalah ini saja, buat amal, buat dakwah. Saya dari satu kampung pergi ke kampung yang lain untuk buat usaha, untuk cari uang, pindah dari kampung satu ke kampung yang lain. Kalau untuk buat amal tidak perlu ke kampung yang lain, cukup di kampung sendiri. Sholat 5 waktu di kampung sendiri. Muhalla kita hidupkan amal di situ. Tidak perlu ke muhalla yang lain. Datang ke rumah Allah. Sahabat pergi ke daerah lain, ke negara lain, bukan untuk nikah di tempat tersebut. Mereka memang orang yang akhlak yang bagus, mereka orang yang muamalah yang betul, muasyarah betul, hubungan kepada Allah betul. Mereka pergi ke satu tempat supaya orang-orang di seluruh dunia tawajuh kepada Allah, kembali kepada Allah. Maka waktu itulah setiap umat ini, setiap level umat, dari yang terbawah sampai yang di atas, semua di bawah. Dan kita mau ambil kerja dari mereka, nanti Allah akan gunakan mereka dalam kerja. Maka waktu itulah kita buat kerja dengan paham, dengan kepahaman, dan kita pahamkan setiap orang. Dan dalam buat kerja jangan merasa istighna, saya sudah cukup, saya sudah buat kerja di muhalla saya. Tuan-tuan mulia, jangan merasa cukup dengan kerja.
Tuan-tuan mulia, kita sudah hidupkan muhalla kita. Bagaimana kita bentuk orang di muhalla kita, bukan hanya memikirkan satu muhalla, tapi fikir seluruh alam. Satu muhalla, fikir seluruh alam. Bagaimana kampung yang lain pun hidup dengan amal. Kampung lain tidak perlu kita buat kerja, katanya. Kita kan sudah hidup kampung kita. Bukan hanya kampung kita saja, kampung yang lain, bahkan sampai level satu kota, bahkan satu negara. Kita pikirkan, kita pikir satu negara kita. Tuan-tuan mulia, tapi bukan hanya satu negara saja, bahkan seluruh alam. Kenapa kita pikir seluruh alam? Ketika kita tidak pikir seluruh alam, maka kita tidak akan bisa pikir satu negara. Tuan-tuan mulia, kerja ini sangat mudah. Belajar, tuan-tuan mulia, kita dakwahi orang lain. Kelihatannya memperbaiki orang, padahal bukan untuk memperbaiki diri kita. Belajar untuk menghidupkan satu daerah, satu negara, padahal bukan untuk menghidupkan negara tersebut, untuk menghidupkan negara kita sendiri. Membawa orang lain untuk ibadah, membawa orang lain untuk ibadahnya betul, supaya yakinnya betul. Itu bukan untuk mereka, tapi untuk menguatkan iman kita sendiri. Untuk membawa orang berzikir, bukan untuk supaya orang tadi berzikir, untuk supaya kita jadi ahli zikir. Mulai apa saja yang mau kita wujudkan dalam diri kita, kita dakwakan perkara tersebut. Bukan kita harus jadi ahli zikir yang sempurna dulu baru kita dakwakan zikir, bukan. Pertama kali harus jadi alim yang besar dulu baru dakwah, bukan. Harus jadi ahli doa dulu baru kita dakwakan doa, pentingnya doa, bukan. Tuan-tuan, bukan harus jadi abid dulu baru kita dakwah, pentingnya ibadah. Belum jadi abid pun kita bisa dakwakan pentingnya ibadah. Belum jadi alim pun sambil belajar akan jadi alim. Tuan-tuan mulia, dengan sebab kita jadi orang Islam, tuan-tuan, kita orang Islam punya tanggung jawab. Punya toko, dia lihat, dia perhatikan setiap hari. Barang yang habis apa? Barang yang belum laku yang mana? Tuan-tuan mulia, mau pergi ke pasar, mau belanja, selalu lihat isi kantong. Selalu lihat isi kantong gitu, isi dompet dia, wallet dia. Ada uang atau tidak? Apa yang bisa saya beli? Bisakah saya beli alas tidur, sleeping bag? Bisakah saya ikram orang lain dengan uang saya? Setiap waktu keduniaan kita selalu perhatikan diri kita. Kenapa dalam agama kita tidak perhatikan diri kita sendiri? Ikram. Kita ikram selalu orang. Kita perhatikan orang lain. Pernahkah kita perhatikan diri kita sendiri? Sudah sampai level mana saya? Salat saya sudah betul atau belum? Kita buat usaha untuk orang lain, tapi kita tidak lihat orang lain tadi. Yang kita lihat diri kita sendiri. Maka untuk itulah kita buat kerja dengan istiqamah. Kita buat kerja dengan istiqamah. Kemudian menyebar. Kita pergi ke setiap orang. Jangan kumpul-kumpul saja. Suasana yang kita dapat dari berkumpul tadi, kita bekerja, bergerak. Kemudian tuan-tuan mulia, kita menyebar, bergerak, kita kumpul lagi. Kenapa kita kumpul lagi tuan-tuan mulia bersama orang-orang lama kita? Supaya kita dapat arahan yang betul. Kalau kita tidak berkumpul lagi, tidak ambil kargo sehari, tidak ada arahan kerja lagi, nanti tuan-tuan mulia buat kerja dengan maunya sendiri. 1000 orang karkun buat kerja maunya sendiri, mana ada 1000 tertib baru. Saya kan dulu buat kerja di kantor saya seperti ini, maka dakwah harus seperti ini, bisa berjalan. Dulu kantor saya jalankan seperti ini, maka dalam dakwah harus seperti ini.
Tuan-tuan mulia, kita buat dakwah dengan mizaj dakwah. Jangan buat dakwah dengan mizaj masing-masing. Jangan buat dakwah dengan keinginan masing-masing. Maka pentingnya kita berkumpul. Maka setiap karkun dalam secara istimai perlu ada berkumpul. Untuk itulah dipanggil semua setiap tahun istima. Kadang ada istima di halqah, pertemuan di setiap muhala. Ada lagi pertemuan orang lama orang baru satu negara. Kenapa? Supaya kerja kita dengan mizaj yang betul, dengan tertib yang betul. Apa yang diarahkan itu yang kita kerjakan. Tuan-tuan mulia, jangan sampai harusnya kerjanya pikirnya seluruh alam, tapi pikir negeri saja, pikir satu negara sendiri saja. Tuan-tuan, kerja kita untuk seluruh alam, bukan untuk satu negara saja. Kita beritahu kepada setiap orang apa tanggung jawab, dan kita sampaikan saja. Farubba muballighin au amin samin. Kadang kita kalau sampaikan nih tanggung jawab ini, kadang orang yang disampaikan tadi lebih paham daripada orang yang menyampaikan. Orang yang disampaikan tadi lebih banyak korbannya daripada orang yang menyampaikan. Haknya sudah terpenuhi. Untuk itulah, mulai dari yang paling baru, dari yang paling muda, semua berkumpul bersama orang-orang tua kita. Buat diberitahu arahan kerja. Bukan hanya datang istima. Saya senang datang istima, ramai. Saya dengar muzakarah, terus saya keluar jalan Allah. Bukan hanya itu saja. Ini kan sudah tertib dakwah. Saya sudah tertib. Saya senang datang istima. Tuan-tuan, tapi balik tidak pernah buat jaulah 1, tidak pernah buat jaulah 2, tidak pernah jaga nisab. Ini bagaimana mizaj yang betul dan buat kerja dakwah tertib yang betul. Tuan-tuan mulia, kita bukan hanya kumpul istima, tazkir orang keluar, tapi diri kita pun keluar. Kita keluar sendiri dan mengeluarkan orang lain. Dan kita mau sertakan umat, mau gabungkan umat pada agama, mau ikatkan umat dengan agama. Tuan-tuan mulia, kita berkumpul di sini dalam istimewa ini untuk agama. Kalau istimewa orang yang punya harta, hanya orang kaya saja yang datang. Kalau berkumpul dokter-dokter yang bisa datang hanya para dokter. Satu negara hanya berkumpul satu negara saja. Tuan-tuan mulia, karena asas kita agama, karena agama saja maka seluruh dunia bisa berkumpul. Kerja ini tuan-tuan mulia, alami, kita kerja seluruh alam, tanggung jawab seluruh alam, tanggung jawab seluruh umat, seluruh alam, dan hanya dengan agama saja umat menjadi satu. Tuan-tuan mulia, dan siapa saja yang tidak buat kerja istimaiyat, maka apa tuan-tuan, akan ada kekurangan agama di situ. Tidak terasa tahu-tahu agama sudah bengkok. Bahkan menyebabkan orang-orang jauh daripada agama. Bukan hanya orang yang buat kerja yang tidak dengan istimaiyat, orang yang buat kerja sendiri tadi pun dia tidak terasa dia sudah jauh daripada agama. Tuan-tuan mulia, karena kenapa kalau dalam istimaiyat seperti satu jasad dalam kasih sayangnya seperti saudara, dalam kelembutannya, maka yang di timur, yang di barat, yang orang Arab, orang Ajam, kita semua sama seperti satu jasad. Memang berbeda-beda, satu badan, ada tangan, ada kaki, dalam setiap departemen, dalam setiap bagian kehidupan kita, dari setiap tempat, dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam bahasa yang berbeda-beda, tetapi semua satu tuan-tuan, istimaiyat dalam kerja.
Dan kapan agama akan wujud? Kalau semua istimewa berkumpul buat usaha agama. Kalau usaha agama dibuat secara alami, secara fikir alam, seluruh alam, maka akan hidup seluruh alam. Buat istimewa dalam satu kampung, agama hidup satu kampung. Buat istimewa satu kota, agama hidup satu kota. Dan kesan tuan-tuan usaha agama yang istimewa tadi akan datang ke seluruh alam. Semoga Allah terima kita semua. Maka untuk itulah kita datang dalam istimewa ini. Masya Allah, bapak-bapak datang lebih awal. Istimewa belum mulai lagi, bapak sudah datang. Nanti orang yang datang kemudian kita sambut, kita layani mereka. Dan kita datang ke sini untuk kerja dakwah. Kita tidak bicara lain kecuali bicara dakwah. Kita bentuk fikir dakwah dan tazkir setiap orang yang datang sini untuk keluar di jalan Allah. Sehingga sebanyak-banyaknya jemaah dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai di level sini. Bagaimana meningkat lagi? Sudah pernah 4 bulan Pakistan. Bagaimana negara jauh? Terus meningkat. Insya Allah bersedia Pak. Jangan merasa puas sudah sampai level ini, tapi terus meningkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita. Siapa yang lihat Pak? Insya Allah. Boleh catatkan nama Pak? Yang sudah ada terbentuk jemaahnya kita boleh catat nama. Biar cepat. Nanti dicatat. Orang Indonesia datang ke tiang nomor 43. Boleh Pak? Yang sudah ada jemaahnya. Sudah ada mutarjimnya. Siapa saja yang sudah 5-6 orang. 5-6 orang yang sudah satu jemaah. Orang Indonesia tiang 43. Orang Singapura depan mimbar. Orang Singapura depan mimbar. Orang Malaysia 39. Ini 35. Orang Malaysia. Indonesia Siapa?